bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Jika ada seseorang yang bertanya kepadamu, apakah kamu mampu hidup sendiri? Maka jawabannya pasti tidak. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa peran orang lain. Bahkan jika manusia hidup tanpa bersosialisasi, mungkin dia akan mengalami kesulitan. Contohnya seperti berkurangnya rasa kekerabatan atau persaudaraan, pertemanan, dan bahkan sulit dalam mencari pasangan. Oleh karena itu, manusia selalu ingin adanya sebuah perubahan dalam bersosialisasi. Nah, perubahan sendiri merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Sejalan dengan berkembangnya zaman, saat ini manusia memulai atau mungkin sudah dalam proses menjadi masyarakat modern. Hal itulah yang dapat mendorong terjadinya modernisasi. Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjukkan pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau menuju masyarakat modern. Menurut Johann Will Searle, modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, kehidupan, dan aspek masyarakat. Aspek yang paling menonjol dari proses modernisasi adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang tinggi. Untuk menghindari pemahaman yang keliru dari modernisasi ini, berikut terdapat beberapa pendapat para ahli sosiolog tentang modernisasi, diantaranya, menurut Wilbert M. Moore, modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis didahului oleh negara-negara barat yang labil. Selanjutnya, menurut Kunchalaningrat. Menurut Kunchalaningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Selanjutnya, menurut Soejono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. Selanjutnya, menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Selanjutnya, yang terakhir, menurut Ogburn dan Nimkop, modernisasi adalah suatu usaha untuk mengarahkan masyarakat untuk memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan ke angan-angan yang semu. Selanjutnya, terdapat pula bentuk perubahan pada modernisasi. Perubahan yang terarah atau directed change yang didasarkan pada suatu perencanaan. Sedangkan objek perubahan tersebut adalah seluruh aspek yang terkait dengan manusia. Aspek-aspek tersebut antara lain ada aspek sosiodemografi. Aspek sosiodemografi adalah proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat, seperti pola perilaku dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya ada aspek struktur organisasi sosial. Aspek struktur organisasi sosial yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada ciri-ciri manusia modern. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban orang lain
Yang kedua, lebih berorientasi kepada masa kini. Yang ketiga, berpendidikan kuat dan menghargai ilmu pengetahuan. Keempat, menyadari potensi diri dan mau mengembangkannya. Yang kelima, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah di sekitar. Yang keenam, bersikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru, tidak bersikap a priori atau menaruh prasangka. Yang terakhir, senantiasa memiliki informasi yang lengkap, sehingga penilaian terhadap perubahan didasarkan pada kekurangan-kekurangan yang dihadapi. Kemudian terdapat karakteristik modernisasi. Menurut Peter L. Berger, Usman 2004, modernisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, modernisasi telah merusak ikatan solidaritas sosial. Yang kedua, terjadi ekspansi pilihan personal atau personal choice. Yang ketiga, terjadi peningkatan keragaman keyakinan. Keempat, terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu. Kemudian ada pula gejala-gejala modernisasi. Pertama, di bidang budaya. Pada bidang budaya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh masuknya budaya luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua, bidang politik. Pada bidang politik ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara merdeka baru, tumbuhnya negara demokrasi, lahirnya lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, yang ketiga di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa. Selanjutnya, yang terakhir ada bidang sosial. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru di masyarakat.